Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pelajaran geografi bersama Bapak. Sebelum belajar, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberi kesehatan, kenikmatan, dan membuat pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa dulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Langsung saja kita ke materi. Materi kita masih di bab 2 seperti minggu-minggu kemarin, yaitu tentang interaksi keruangan desa dan kota. Adapun materinya mungkin sudah berbeda ya. Kalau kemarin kita masih dampak interaksi desa kota, tetapi untuk hari ini yaitu pemerataan pembangunan di desa dan kota. Nah, seperti dilihat gambar seperti ini, kayak tidak ada yang namanya perbedaan, hampir sama saja. Tetapi kalau kita dilihat secara detail, ini sangat perbedaan sekali antara pembangunan di daerah-daerah. Nah, Bapak kasih contoh, misalkan di sini ada suatu apartemen. Apakah kalian pernah melihat apartemen atau gedung pencahar langit di desa? Yang pastinya tidak ada yang salah dengan pertanyaan tersebut, ya. Karena kenapa? Ya tidak mungkin masa di desa ada yang namanya apartemen. Di desa itu biasanya ada sawahan, ada peternakan, ada perkebunan. Kalau apartemen itu biasanya di kota-kota besar. Misalkan, pernah tidak kalian membayangkan bagaimana kehidupan di apartemen, kehidupan orang-orang yang hidup di gedung-gedung yang tinggi, ya, dengan masyarakat yang ada di desa? Pastinya berbeda kan? Di antara di apartemen dan di desa-desa. Kalau di apartemen biasanya hidupnya glamor, hedonis, ya berbanding terbalik dengan yang namanya di desa, ya kesederhanaannya sangat terlihat, gotong royongnya. Kenapa bisa terjadi perbedaan tersebut? Ini diakibatkan karena kesenjangan kemajuan antara di desa dan di kota. Masalahnya apa? Terutama yaitu tentang ketenagakerjaan atau juga lapangan kerja. Sadar tidak sadar, pembangunan tersebut akan berdampak pada lingkungan. Karena kenapa? Tadi yaitu tentang pekerjaan. Nah, dampak kesenjangan pembangunan tersebut pastinya akan mempunyai dampak, yaitu bagi orang-orang kota. Di kota itu penduduknya pasti padat sekali, dikarenakan banyak sekali orang-orang desa yang pergi ke kota. Tujuannya untuk apa? Untuk mencari pekerjaan. Dalam pikiran mereka, di kota itu banyak sekali kesempatan-kesempatan kerja, baik itu di bidang industri, bidang pertamanan, atau bidang ketenagakerjaan. Tetapi di desa, semakin orang-orang pergi ke daerah kota, mengakibatkan desa itu kehilangan orang-orang yang produktif, terutama di sektor pertanian. Ini yang mengakibatkan perekonomian di desa semakin rapuh. Rapuhnya kenapa? Karena orang-orang produktifnya pergi ke daerah-daerah kota untuk mencari pekerjaan. Nah, di sini usahanya apa yang harus kita lakukan dalam melakukan pemerataan pembangunan? Yang pertama, percepatan pembangunan secara optimal. Yang kedua, fokus pengembangan wilayah dan terpencil. Yang ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan. Keempat, menyeimbangkan pertumbuhan. Kelima, meningkatkan keterkaitan. Ini ada 9 dalam usaha pemerataan pembangunan. Bapak akan jelaskan satu persatu dari nomor 1 sampai nomor 9.
Nah, yang pertama, percepatan secara optimal. Ini artinya harus dikembangkan wilayah yang kira-kira mempunyai potensi, baik itu potensi sumber daya alam atau juga potensi sumber daya manusia itu sendiri. Contoh, Bapak di sini adalah adanya Bendungan Cikoncang. Bendungan Cikoncang itu ada potensi untuk dijadikan tempat pariwisata. Biasanya berhubungan dengan danau. Nah, contoh, ketika dijadikan tempat wisata, ini akan mengakibatkan pemerataan pembangunan itu akan terjadi, terutama di sektor pertanian. Yang kedua, fokus pengembangan wilayah tertinggal dan terpencil. Nah, ini biasanya apakah terjadi di daerah provinsi DKI atau juga Banten atau juga Jawa Barat. Ini biasanya daerah-daerah yang terisolir, terutama di daerah-daerah luar Pulau Jawa. Ini salah satunya untuk mengembangkan wilayah tertinggal dan terpencil. Bagaimana pemerataan pembangunannya? Ini contohnya harus mengirim guru-guru muda atau sarjana pendidikan untuk mengajar daerah terpencil. Karena kalau kita lihat bagaimana orang-orang yang daerah terisolir, daerah terpencil, ketika ingin melakukan pendidikan, mereka sangat sulit sekali, terutama dari akses, ya minimal dari tenaga pendidikannya dikirim oleh pemerintah seperti ini. Ini untuk meningkatkan pemerataan dari sektor pendidikan. Yang ketiga, mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan. Perbatasan ini biasanya dengan negara-negara tetangga. Ini yang terjadi sulit sekali pemberdayaan kawasan perbatasan. Contoh Malaysia dengan Indonesia. Ini biasanya kalau tidak ada bentuk perhatian dari pemerintah, ya seperti ini. Lihat di Entikong Indonesia ini, bagaimana akses transportasinya berbeda dengan di Kuching Malaysia. Ini merupakan karena tidak ada bentuk perhatian dari pemerintah. Makanya salah satunya untuk apa tadi? Ini untuk melakukan harmonisasi dengan negara tetangga supaya tidak ada kecemburuan sosial. Yang keempat, menyeimbangkan pertumbuhan pembangunan. Ini sulit ya. Ini kalau ini sudah menjadi industri-industri besar lah. Yang kelima, meningkatkan keterkaitan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di desa dan di perkotaan harus ditingkatkan, karena secara tidak sadar bahan pokok orang-orang kota itu sumbernya atau didistribusikan dari desa. Kalau jalannya seperti ini akan mengakibatkan atau menghambat laju transportasi untuk mengirim suatu bahan pokok. Yang keenam, mengoperasionalisasikan rencana tata ruang. Ini biasanya berhubungan dengan tata kota ya, pembangunan antar sektor, antar wilayah, biasanya berhubungan dengan akses juga sama. Tadi ketika orang-orang kabupaten ingin melakukan distribusinya bahan pokok, kalau RT RW-nya atau rencana tata ruangnya amburadul, maka tidak akan terjadi akses yang cepat. 7. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat. Ini menjadi sumber bahan utama. Ini kalau tidak ada pemerataan tentang bahan pokok, maka akan mengakibatkan terjadi kelaparan. Contoh yang Bapak upload di sini tentang yang namanya gizi buruk masih terjadi di daerah Pulau Jawa, yaitu NTT, Papua biasanya masih mengalami gizi buruk karena tidak meratanya dalam kebutuhan pokok rakyat, karena jalan atau aksesnya masih terhambat. Yang 8, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.
Nah, ini sepertinya sudah Bapak jelaskan. Pertama, bagaimana pemerataan pendidikan, ya terutama dalam mengirim guru-guru muda, sarjana-sarjana muda untuk tempatan daerah-daerah terpencil supaya pemerataan pendidikan sama. Yang terakhir, yang ke-9, pemerataan kesempatan kerja juga sudah Bapak bahas, gitu kan. Ini biasanya terjadi di kota-kota besar saja, mengakibatkan orang-orang desa harus pergi ke ibu kota atau kota-kota besar karena di sini tidak meratanya pembangunan di kabupaten provinsi itu sendiri. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Aplaus dulu untuk pelajaran hari ini ya. Terima kasih. Bapak pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.